saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian pertanian kita, yaitu yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-15, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini seperti yang tadi kita telah membacanya, bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada dua kelompok, yaitu kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Dan di dalam jemaat Roma pada saat itu ada satu persoalan, dan oleh sebab itulah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Dan yang menjadi persoalan di jemaat Roma pada saat itu, bahwa orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa mereka adalah yang lebih pantas, menganggap mereka bahwa mereka adalah yang lebih layak untuk menerima keselamatan dibandingkan dengan golongan non-Yahudi. Inilah yang menjadi sebuah persoalan yang sangat serius di tengah-tengah jemaat pada saat itu, yang mana orang-orang Yahudi menganggap bahwa pemilihan nenek moyang mereka itu adalah hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Memang benar, betul, tetapi orang-orang Kristen Yahudi perlu memahami bahwa pemilihan kepada Abraham, Allah memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa melalui nats ini, agar orang-orang Kristen, jemaat yang di Roma, untuk dapat saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Orang-orang Kristen Yahudi harus memiliki sikap untuk menerima orang-orang non-Yahudi, yang mana untuk bersatu di dalam persekutuan mereka, di dalam memuji dan memuliakan nama Allah. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Kristus yang menerima kita apa adanya. Yesus Kristus yang menerima kita di dalam keberdosaan kita. Yesus Kristuslah yang menerima kita di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita. Dan semuanya itu adalah untuk kita, agar kita dimenangkan, agar kita menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita manusia adalah makhluk sosial, yang mana dalam artian bahwa manusia yang satu membutuhkan kehadiran manusia yang lainnya. Kita tidak dapat hidup seorang diri di dunia ini. Dan Allah menganugerahkan kepada kita, kepada saudara-saudari, Bapak Ibu, kelebihan untuk membantu, untuk menolong saudara-saudara kita di dalam kekurangannya. Kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita, janganlah jadikan sebuah alasan untuk bersikap angkuh. Kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita, janganlah jadikan sebuah alasan untuk kita menjadi sombong kepada orang lain. Apabila kita memiliki kemampuan, apabila kita memiliki jabatan, apabila kita memiliki keunggulan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini, marilah kita pakai untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam setiap kehidupan kita untuk saling menerima. Karena inilah yang sangat penting di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang harus menjadi tanggung jawab kita, menjadi tujuan utama kita dalam semua tindakan kita, supaya Allah dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, dari keempat ayat tersebut kita dapat melihat bahwa keselamatan disediakan Allah untuk bangsa-bangsanya. Dan Allah ingin lewat kehadiran kita, lewat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lewat kehadiran orang-orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu semua karena kebesaran Tuhan akan kasih-Nya. Dan lewat hidup kita, kita diajak untuk menerima satu sama yang lain dalam memuliakan Allah. Dan kita harus saling menerima. Dan melalui nats ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan talenta, dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan-kemampuan kita. Kiranya kita dapat jadi berkat bagi sesama kita. Di ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan saling menerima dan menjadi berkat bagi sesama, kita akan memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah. Dan kita akan dipenuhi pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara, jadilah orang-orang yang dapat menerima
jadilah orang-orang yang mampu membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas kasih yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Ingatkan kami Tuhan, agar kami bisa selalu berusaha untuk saling menerima orang-orang di sekitar kami, agar kami juga mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itulah tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sukacita, atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas pekerjaan kami hingga pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa